Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran kelas 7 materi bahasa Indonesia yang berjudul menelaah struktur dan bahasa fabel. Ini masih bagian ataupun masih lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya. Jika kalian belum menyaksikan video-video materi sebelumnya untuk kelas 7, silakan disimak terlebih dahulu agar kalian mengerti dan memahami lanjutan materi pada hari ini. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi adik-adik silakan berdoa. Amin. Terima kasih. Semoga adik-adik selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian agar terhindar dan terlindung dari segala macam virus dan kuman. Lanjut ya. Jadi pada bagian pertama ini menelaah struktur fabel. Silakan dilihat. Ini adalah orientasi komplikasi resolusi. Ini adalah gambarannya ya, gambaran tentang struktur dari fabel. Saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu orientasi seperti apa, komplikasi resolusi, koda juga seperti apa. Koda bisa digunakan, bisa juga tidak. Sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Silakan dilihat jika kurang dimengerti dan dipahami. Dan jika ada hal yang ingin kalian tanyakan atau ada hal yang kurang kalian mengerti dan pahami, silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun silakan tanyakan di WA group dan WA pribadi saya, itu bagi siswa saya. Dan untuk yang bukan siswa saya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab lebih rinci lagi agar kalian lebih mengerti dan lebih memahami lagi. Jadi pada dasarnya fabel itu adalah sebuah cerita yang berangkat dari kehidupan manusia sehari-hari, akan tetapi yang menjadi pemerannya itu adalah hewan. Ya, hewan-hewan yang berperilaku seperti manusia, seperti itu ya. Jadi yang pertama, orientasi, bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Ini orientasi, ini itu sebuah pengenalan awal ya. Tokohnya siapa. Komplikasi, konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Jadi ini mulai muncul dari masalah ya, sampai masalah tersebut terselesaikan. Resolusi, bagian yang berisi pemecahan masalah. Nah, sebelum di klimaks itu, sesudah klimaks itu ada bagian dari penyelesaian masalah. Jika sudah di bagian resolusi, artinya film ataupun cerita yang kalian baca ataupun yang kalian tonton sudah mau selesai. Paham ya? Koda, seperti yang saya katakan tadi dan pada pertemuan yang sebelumnya, koda tergantung sama Anda sendiri. Jika Anda ingin menggunakan koda, bisa. Dan jika tidak ingin menggunakan koda juga bisa. Seperti itu ya, karena bagian terakhir ini yang dikenal dengan koda, yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Jadi dia semacam kesimpulan dari cerita, tapi disampaikan oleh si penulis mungkin atau si pemeran mungkin, seperti itu ya. Nah, agar lebih mudah memahami struktur fabel, perhatikan ini ya, silahkan kalian lihat. Yang ini Gajah yang Baik Hati itu adalah judul ya. Dan orientasinya itu adalah baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini terdiri dari 2 sampai 3 kalimat ya. Ini satu kalimat
Dari sini juga sampai sini satu kalimat, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Tapi jangan kalian buat sebuah cerita itu berdasarkan kalimat ya. Karena orientasi itu sebuah pengenalan, jadi silakan dibuat seperti ini. Nah, ini adalah komplikasinya. Seperti itu ya. Ini adalah komplikasinya. Ini ya. Mungkin terlalu kecil, jadi silakan kalian lihat dan perhatikan. Ini adalah komplikasi dari cerita tersebut. Paham ya? Berikut. Ini adalah bagian resolusinya. Output ya, output dari cerita tersebut. Dan terakhir koda. Nah, sejak itu kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Nah, orientasi ciri isinya itu pengenalan tokoh, latar watak tokoh, dan konflik. Itu orientasinya ya. Komplikasi ciri isi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Kemudian komplikasi dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah mencapai komplikasi ataupun klimaks. Masalah memuncak gitu ya. Resolusi ini penyelesaian masalah. Paham ya? Ini penjelasan secara lebih rinci ya. Koda itu nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, atau katakan tadi. Menelaah variasi pengungkapan struktur fabel. Mencermati variasi pengungkapan orientasi. Perhatikan contoh berikut ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Yang di bold itu adalah variasi dari orientasi ya. Ciri isi bagian pengenalan tempat terjadinya cerita. Ini adalah bentuk kajiannya ya. Dari contoh 1 sampai dengan contoh 3. Dimengerti ya? Dipahami kan? Jika ada hal yang kurang kalian mengerti dan pahami, silakan kalian tanyakan. Insya Allah akan saya jawab lebih rinci lagi. Ini adalah kajian. Jadi setelah dari bagian-bagian penjelasan yang seperti biru-biru ini, setelah itu dibuatkan tabel yang di dalamnya berisi tentang kajiannya ya. Mencermati pola pengembangan judul. Contoh judul berasal dari nama tokoh, cici dan serigala, kancil dan tikus. Contoh 2, judul dikembangkan berdasarkan sifat tokoh yang baik hati, tikus yang baik hati, gajah penolong. Jadi biasanya fabel itu diangkat, kebanyakan sih sebenarnya diangkat berdasarkan sifat tokoh ya, bukan nama tokoh. Jadi biasanya nama dan tokoh digabung. Jadi gajah yang baik hati, gajah yang sombong, kelinci yang tamak, ataupun monyet yang sombong, monyet yang tamak, seperti itu ya. Seperti ini, kuda berkulit harimau. Paham ya? Jadi jika kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan ke saya. Insya Allah akan saya jawab kepada kalian dengan yang sesuai dengan yang kalian inginkan mungkin. Jadi bagian berikutnya mencermati penggunaan kata ataupun kalimat pada fabel.
Selain dari segi struktur fabel, juga memiliki karakteristik bahasa yang unik. Cermati penggunaan kata ya. Ini contoh, latar suasana, latar tempat, latar waktu. Jadi penggunaan katanya seperti ini. Hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu digunakan untuk mendeskripsikan suasana pagi. Jadi kata ini, kata hangat sampai dengan burung hantu itu digunakan untuk mendeskripsikan suasana pada pagi hari. Paham ya? Telaga 3 warna bak pelangi. Latar tempat itu telaga 3. Jadi warnanya seperti pelangi, itu menggambarkan sebuah keindahan yang ada pada telaga 3. Paham ya? Kala itu pada zaman dahulu. Kala itu ataupun pada zaman dahulu. Kala itu berarti sudah lewat. Pada zaman dahulu artinya sudah lewat juga. Paham ya? Itu jika dari pemaknaan. Nah, ini kata sifat. Jadi kata sifat itu juga terbagi dua, emosi lemah dan emosi kuat. Senang itu mengandung efek emosi yang lemah. Kenapa? Karena hanya kata senang. Jika emosi yang lebih kuat lagi, itu riang gembira. Tidak teratur itu mengandung emosi yang lemah. Emosi yang kuat itu berantakan. Paham ya? Sedih, merana. Sinonim dan antonim yang berefek kuat dari kata dalam tabel berikut. Jadi sinonimnya rajin ini, sinonimnya apa ya? Ceroboh, sinonimnya apa? Saya yakin kalian mengerti dan mengetahui sinonim itu seperti apa. Karena pada pertemuan yang sebelumnya saya sudah jelaskan contoh dan maksud dari sinonim itu seperti apa. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Sinonim. Ini contohnya, tinggi hati itu angkuh, sombong. Jadi persamaan katanya itu angkuh ataupun sombong. Sinonim dan antonim itu saya singgung kembali ya. Persamaan kata dan lawan kata. Sinonim itu persamaan kata, antonim lawan kata. Baik, jahat. Buruk, baik. Cantik, ganteng. Atau indah, jelek. Cantik, jelek. Haus, lapar, kenyang. Seperti itu ya. Kalimat langsung dengan kalimat penggiring sebelum petikan. Nah, maksudnya penggiring sebelum petikan itu gajah berkata, atau seperti ini ya, contohnya seperti ini saja. Ulu kembali berseru, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana? Ini adalah contoh dari kalimat langsung dengan kalimat penggiring sebelum petikan ya, digiring terlebih dahulu. Ini contohnya. Kalimat langsung dengan kalimat penggiring setelah petikan. Ini ya. Jadi yang di bold ini itu adalah kalimat penggiring setelah petikan. Kalimat langsung dengan kalimat penggiring di tengah petikan. Ini ya. Ini. Paham ya? Ya, paham ya? Jadi makanya semut kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Sangat mudah, julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya. Terus disambung lagi ya. Dan terkadang ke belakang dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Itu ya, paham ya?
Pengertian dan ciri kalimat langsung, ya. Kalimat langsung ini masih dalam fabel, ya. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju, yang ditandai dengan petikan. Tadi saya sudah singgung, petik 2, ya. Kalimat ditandai dengan pemakaian tanda petik 2. Ciri-ciri kalimat langsung mencakup: A. Menggunakan tanda petik B. Intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Bagian C-nya kata ganti orang pertama dan orang kedua. Tadi sudah saya berikan contoh, ya. Kalimat tidak langsung, kalimat adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain. Sudah saya jelaskan tadi. Seperti ini, ya. Kata ganti orang ke-1 berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Saya, aku menjadi dia, atau ia. Paham, ya? Cara penulisan kalimat langsung. Bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan petik 1. Jadi ingat, ya, kalimat langsung itu ditandai dengan petikan 2. Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Ini contoh seperti ini. Andi mengatakan, tanda petik, katanya, terus tanda petik juga diakhiri. Benar, ya? Dan ini salah. Andi mengatakan, jadi harusnya titik dulu baru tanda petik, bukan tanda petik ditutup lalu titik. Itu salah, ya. Dalam penulisan bahasa Indonesia itu salah, tidak benar. Jadi yang benar itu adalah contoh yang pada pertama ini, dan yang kedua itu salah. Paham, ya? Kalimat penggiring harus diakhiri dengan 1 tanda koma dan 1 spasi apabila bagian kalimat penggiring terletak sebelum kalimat petikan. Pada contoh yang di atas tadi, ya. Kalimat penggiring harus diakhiri. Ini, ya, contohnya. Ulu berkata. Ini, ya. Kalimat penggiring harus diakhiri dengan 1 tanda koma dan 1 spasi apabila bagian kalimat penggiring terletak di setelah kalimat petikan. Tadi sudah dijelaskan dan diberikan contoh penulisan kata seru. Oh, begitu. Wah, bukan main. Hati-hati, ya. Nanti jatuh. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh. Seperti itu, ya. Hubungan waktu, kata yang digunakan, kelompok kata sambung dan kata depan yang banyak digunakan pada awal cerita, urutan kejadian berikutnya akhir cerita. Yaitu hubungan waktu yang menyatakan permulaan digunakan kata sejak, semenjak. Hubungan waktu, ya. Jadi silakan kalian lihat. Jika terlalu cepat saya scroll, ya, di pause saja. Silakan dibaca. Ini, ya. Ini orientasinya. Silakan kalian baca saja. Penggunaan kata depan pada fabel ini seperti di dalam hutan dan tajuk menutupi lantai hutan. Pada. Udah, ya, silakan kalian lihat dan baca. Jika kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan. Melengkapi struktur dan menelaah struktur fabel. Ini sudah tadi sudah saya jelaskan kepada kalian, kan? Semoga kalian mengerti dan memahami. Deskripsi cerita fabel. Judul, ya. Apakah judul menggambarkan keseluruhan isi teks? Apakah judul singkat, padat, dan jelas? Ini kajian yang kalian lakukan. Nah, cukup sampai di situ dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah berguna dan bermanfaat untuk kalian. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan tanyakan saja ke saya. Insya Allah akan saya jelaskan lebih rinci lagi kepada kalian melalui kolom komentar.
ataupun melalui WA group ataupun WA pribadi bagi siswa saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.